Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih di dalam penyenaraian jenis-jenis dosa di dalam Alkitab melalui video kita. Topik dia adalah 100 jenis dosa, ya, 100 jenis dosa dalam Alkitab itu sendiri. Ya, dalam video saya yang pertama kita sudah senaraikan 10 jenis dosa, kemudian begitu juga dengan video yang kedua 10 jenis dosa. Dan video yang ketiga ini pun kita akan senaraikan 10 lagi jenis dosa. Tapi sebelum itu, saya ingin jelaskan bahwa ada beberapa jenis dosa itu yang kelihatan perkataannya sama. Ya, sebagai contoh, hamartia. Kemudian kita jumpa lagi di situ hamartalus. Ya, hamartalus ini kalau kita kaji, memang dia adalah daripada akar kata yang sama dengan hamartia. Tetapi cara dosa itu dilakukan tidak sama dengan hamartia. Saya mau ambil contoh juga di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, jangan berzina. Dan Yesus menjelaskan di dalam Perjanjian Baru, barang siapa yang melihat dan menginginkan, kurang lebih begitu, ya, di dalam hatinya, ia sudah berzina di dalam hatinya. Kurang lebih perkataannya seperti itu di dalam ayat itu. Ya. Ya. Saudara boleh nampak itu, boleh lihat itu di dalam ayat, dan saudara sendiri boleh membacanya lah, kan? Nah, seperti itulah. Ya. Nah, sekarang kita sambung, ya, jenis-jenis dosa itu kita sambung, kita senaraikan dalam video yang ketiga ini, part yang ketiga ini, kita senaraikan 10 lagi jenis dosa. Kita sambung daripada yang kedua, dan sekarang kita masuk kepada dosa yang ke-21, yaitu apitheis. Ya, apitheis, yaitu pembangkang ataupun tidak taat. Oke, kalau saya katakan pembangkang, jangan kita lihat itu dari sudut politiknya. Ya, dia ada sedikit belainan itu. Apetia itu sebenarnya adalah yang kita jelaskan di sini, ya, dia adalah orang yang menolak untuk percaya dan taat. Nah, kalau saudara kaji apa yang saya katakan ini, memang dia bertentangan dan dia tidak sama dengan pembangkang yang kita lihat dari sudut politik lah, kan? Nah, begitu. Oke. Jadi apetia ini kita boleh lihat dalam bahasa Ibrani-nya, kita boleh lihat di dalam Ulangan pasal 21 ayat 18, ya. Dalam 1 ayat 18, anak pemberontak dan tidak taat. Dalam bahasa Ibrani itu dipanggil sebenarnya adalah sor. Ya, sor. Oke, dalam bahasa Yunaninya pula kita boleh lihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3. Dikatakan di situ, di zaman akhir akan datang pengijik. Ya, pengijik. Mengikuti keinginan-keinginan mereka sendiri dalam ketidaktaatan. Itulah yang dikatakan apitheis. Ya. Kemudian dosa yang ke-22 dipanggil apitheo. Apitheo, yaitu tidak taat. Ya, tidak taat. Dalam bahasa Ibrani-nya dipanggil merah. Ya, merah. Kita boleh lihat itu di dalam Yesaya pasal 63 ayat 10. Ya, dikatakan di situ, dan mereka memberontak terhadap Roh Kudusnya. Nah, begitu. Oke, kemudian dalam bahasa Yunani kita boleh lihat petikannya dalam Roma pasal 10 ayat 16. Dia berbunyi, mereka tidak taat kepada Injil. Nah, itu adalah suatu dosa. Oke. Dosa yang ke-23 dipanggil akathartos. Akathartos yaitu tidak murni ataupun najis.
dalam bahasa Ibrani dipanggil time, yaitu najis ataupun tidak tahir. Kita boleh lihat petikannya dalam Imamat pasal 13 ayat 11. Katakan situ, ia najis. Tim. Ya. Kemudian dalam bahasa Yunaninya, kita boleh lihat itu di dalam Markus pasal 1 ayat 23. Ya. Roh tidak murni. Ya. Pneuma akatharton. Begitu. Tapi di situ akathartos. Ya. Oke, itu dosa yang ke-23. Dosa yang ke-24, plemelio. Plemelio yaitu melakukan kesalahan. Dalam bahasa Ibrani dipanggil ma'el. Ya, ma'el ataupun berkhianat ataupun berbuat tidak setia. Ya. Mengkhianat ataupun berbuat tidak setia. Kita boleh lihat itu di dalam Bilangan pasal 5 ayat 6 berbunyi, atau jika seorang bernyawa berkhianat dengan berkhianat. Kalau kita lihat dalam Alkitab biasa tidak ada ayat seperti ini, tapi ini terus diterjemahkan daripada bahasa aslinya, ya. Oke, kita lihat juga di dalam Imamat yang diterjemahkan daripada bahasa Ibrani kepada bahasa Yunani, ya. Nah, dan sekarang kita terjemahkan pula ke dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia. Dia berbunyi, jika seorang imam berbuat dosa. Ya, imam berbuat dosa. Okay. Artinya, plemelio ini adalah tindakan kelalaian dalam kewajiban. Ya, lalai. Melakukan suatu tindakan. Ya. Yang sepatutnya wajib dia lakukan. Ya, itu dosa yang ke-24. Dosa yang ke-25 dipanggil raiparia. Raiparia yaitu kecemaran atau kekotoran. Ya. Kalau bahasa Ibrani-nya dipanggil sahana. Ya, sahana. Kebusukan ataupun kekotoran. Itu artinya. Ya. Kita boleh lihat bahasa Ibrani-nya itu ayat dalam Hosea pasal 9 ayat 10 yang berbunyi, dan mereka akan menjadi najis seperti orang buang. Najis. Ya, najis. Sahana. Ya. Kemudian dalam bahasa Yunaninya, kita boleh lihat itu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21 yang berbunyi, kejahatan yang berlimpah-limpah adalah kekotoran. Wah. Bukan berkat yang berlimpah-limpah, tetapi kejahatan yang berlimpah-limpah adalah kekotoran. Dikatakan di situ, ya, yaitu kekotoran ataupun kotoran yang melekat di dalam hidupnya akibat dosa. Ya, bermenang sifat-sifat kita, cara berpikir kita, ya, cara kita berdandan, cara kita bercakap, cara kita bergaul, ya, dengan siapa kita suka bergaul, ya, semuanya akan nampak di situ, ya. Oke, kita masuk terus kepada dosa yang ke-26, yaitu raipus. Raipus yaitu nodah ataupun kotoran. Dalam bahasa Ibrani dipanggil kibis. Ya, kibis. Pakaian dengan konsip. Ya, itu dia punya maksud itu. Pakaian dengan konsip. Ataupun najis. Ya. Nah, kita boleh lihat itu di dalam Yesaya pasal 64 ayat 5 yang berbunyi, dan kami menjadi najis seperti pakaian yang kotor. Ya, kami menjadi najis seperti pakaian yang kotor. Yesaya 64 ayat 5. Kemudian dalam bahasa Yunani, kita juga boleh lihat itu dalam Yesaya pasal 64 ayat 6. Ya, diterjemahkan daripada bahasa Ibrani, kemudian ke bahasa Yunani, dan kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ataupun Melayu yang berbunyi, dalam kotoran pakaianmu. Ya, begitu. Ya, itu dalam bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Ibrani tadi lain sedikit, kan?
ya, menjadi najis seperti pakaian yang kotor. Ya, jadi itulah raifus itu ludah yang sangat-sangat memalukan. Ya. Oke, kita pergi kepada dosa yang ke-27 yaitu moleno. Moleno ataupun menajiskan ataupun mencemarkan. Ya. Dalam bahasa Ibrani dipanggil timah. Timah ataupun menajiskan ataupun mencemarkan. Kita boleh lihat itu di dalam Imamat pasal 11 ayat 44 yang berbunyi, dan janganlah kamu menajiskan jiwa-jiwa kamu. Ya. Kita akan ingat manusia ini adalah tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa-jiwa itu kalau sudah dinajiskan akan kelihatan di dalam tubuh kita dan di dalam kehidupan kita. Ya. Semuanya akan tergambar dalam hidup kita melalui perbuatan-perbuatan tubuh kita. Begitu. Oke, dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani kita boleh lihat itu di Markus pasal 7 ayat 15. Pasal 7 ayat 15 mengatakan tidak ada sesuatu dari luar yang masuk ke dalam manusia yang dapat menajiskannya. Itu kata Tuhan Yesus. Ya. Najis itu yang kita akan lihat betul-betul. Apakah dosa? Ya. Nah, kita terus masuk kepada dosa yang seterusnya, itu dosa ke-28 yang dipanggil miasmos atau pencemaran ataupun najis. Dalam bahasa Ibrani dipanggil tuma, ya, tuma, kecemaran ataupun najis. Ya, kita boleh lihat itu di dalam Imamat pasal 18 ayat 24 yang berbunyi, dan janganlah kamu menajiskan diri dengan mereka dan menjadi najis dengan mereka. Menajiskan diri dengan mereka dan menjadi najis dengan mereka. Ya, kata-kata ini sangat dalam, sangat kuat. Ya, Imamat 18:24. Kemudian di dalam bahasa Ibrani kita boleh lihat itu di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 10 yang mengatakan dalam pencemaran dengan perempuan-perempuan. Ya. Miasmos. Ya. Keadaan yang sangat tercemar. Ya. Pencemaran bermula daripada jiwa, daripada hati, dan kelihatan di dalam tubuh, di dalam karakter. Begitulah kan. Oke, itu dosa yang ke-28. Kemudian dosa yang ke-29 ialah miasma. Tadi miasmo, sekarang miasma. Ataupun noda, ataupun pencemaran. Sama juga maksudnya. Tapi ini adalah hasil daripada akar kata miasmo itu sendiri. Ya, kita boleh lihat itu dalam bahasa Ibrani-nya dipanggil nida. Ya, nida ataupun nudah ataupun pencemaran. Kita boleh lihat di dalam Hosea pasal 9 ayat 10 yang mengatakan, dan mereka akan menjadi noda seperti orang buang. Begitu. Dalam bahasa Yunani-nya kita boleh nampak itu di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 20 yang mengatakan sesudah dibasuh dari noda dosa. Noda dosa. Ya, saya perlu katakan ini di dalam, bacakan juga ayat itu di dalam bahasa Yunani-nya, ya. Apulaus menoi to miasma ton hamartion. Ya. Itu dalam bahasa aslinya. Kita nampak di situ ada miasma dan ada hamartion. Begitu. Itu adalah noda yang perlu disucikan ataupun dibasuh. Basuh dengan bagaimana? Dengan darah Kristus. Darah Kristus, firman Tuhan, dan kita
basuh dengan doa kepada Yesus agar darah Kristus itu menyucikan kita. Oke, sekarang kita masuk kepada dosa yang ke-30, dosa yang terakhir dalam video kita hari ini, yaitu astineia. Astineia ataupun kelemahan. Ya, kelemahan dalam bahasa Ibrani-nya dipanggil hole. Hole ataupun kelemahan ataupun penyakit. Ya. Kita boleh lihat itu di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 4 yang berbunyi, dan dia sakit, tertindas, dan dipukul. Kita lihat kata-kata Yesaya, Nabi Yesaya ini kepada nubuat terhadap Yesus. Kalau kita belajar daripada apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ini, kita nampak bagaimana siksanya Yesus menanggung dosa kita. Sebab itu kita perlu hidup kudus seperti juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita terus masuklah kepada bahasa Yunaninya. Kita boleh lihat itu di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 4 yang mengatakan dia disalibkan karena kelemahan. Kelemahan siapa? Baca balik, petikan ini sampai habis. Petikan daripada 2 Korintus pasal 13 ayat 4. Kelemahan apa? Kelemahan yang menjadi sumber kepada kegagalan. Bukan kelemahan Yesus, tapi kelemahan kita yang menjadikan kita gagal hidup kudus, gagal hidup kudus seperti Yesus. Kiranya 10 jenis dosa ini kita sudah belajar. Sekarang kita sudah belajar 30 jenis dosa daripada 100 jenis dosa, ya. Dan kiranya 30 jenis dosa ini akan menjadi cermin kita, melihat hidup kita, melihat jiwa kita di hadapan Tuhan untuk merendahkan diri, untuk mengakui kelemahan kita, dan untuk kita bertobat. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.